Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Hani Eskom MFI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Herlisa dari kelas 2C dengan NPM 2310631020182. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 1 yaitu Digital Literasi dan Information Technology. Baik, di sini apa sih itu literasi digital? Nah, literasi digital di sini adalah kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan juga komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Nah, apakah itu literasi digital? Nah, literasi digital ini merupakan penerapan literasi digital yang dapat membuat masyarakat ini jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi, yang dimana bahwa teknologi, khususnya informasi dan juga komunikasi ini berkaitan dengan penggunanya. Nah, kemampuan ini untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, tentunya media digital di sini dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, mengapa sih literasi digital itu penting? Nah, mengapa literasi digital itu penting? Karena literasi digital ini membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Nah, di dalam literasi digital juga kita bisa memecahkan masalah dan solusi gitu di dalam komunikasi dan juga teknologi informasi. Lalu juga bisa berkomunikasi dengan lebih lancar, yang dimana banyak sekali teknologi modern yang dapat kita gunakan dengan secara jarak jauh. Lalu juga ada berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Jadi walaupun kita berjarak atau berjauhan, kita bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, baik di luar kota maupun di satu daerah. Nah, lanjut di sini ada information can be obtained, di mana di sini ada informasi yang bisa didapatkan dan komunikasi jadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan itu bisa di mana saja, kapan saja, dan juga oleh siapa saja. Nah, di sini juga terdapat uh, berbagai macam inovasi dari tahun 550 Masehi, yaitu pengiriman suratnya ke 5 Masehi itu merpati pos, lalu berpindah ke koran, lalu ke telegram, juga ke telepon, lalu ke radio, ke televisi, dan juga komputer pribadi, lalu kita sekarang juga menggunakan komputer jinjing atau laptop, yang dimana sering kita gunakan untuk um, menggunakan Zoom atau Gmeet dan lain sebagainya untuk mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Lalu juga kita di sini juga ada gawai atau smartphone yang biasa kita gunakan untuk nelfon, mengakses SMS dan juga WA untuk ke sesama pengguna jaringan. Nah, di sini juga ada 4 pilar program literasi digital, the 4 pillars of the digital literacy program. Nah, di sini itu adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini itu adalah merupakan digital skills-nya, gitu, di mana bahwa literasi digital atau teknologi itu banyak sekali yang sudah modern gitu, di mana skill dari digital sendiri itu sudah menggunakan kata-kata dan TIK untuk dalam kehidupan sehari-hari lebih mengetahui dan memahami kemampuan individu tersebut. Nah, selanjutnya juga ada digital safety. Nah, di sini adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan juga meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi digital safety ini banyak sekali sekarang teknologi sudah menggunakan digital safety atau keamanan, yang dimana sekarang tuh sudah menggunakan Face ID, juga pola, juga password, dan lain sebagainya. Jadi terhindar dari hal-hal dan hal-hal kejahatan lain yang mungkin akan menyebabkan hal yang tidak terduga. Lalu selanjutnya juga dari 4 pilar ada digital culture, yang dimana kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan yang dapat dan bineka tunggal ika. Nah, selanjutnya juga ada digital ethics nih, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Yang dimana bahwa sekarang tuh banyak di sosial media menggunakan digital tuh kita menyesuaikan diri dengan sosial media tersebut, tetapi balik lagi bahwa sosial media sendiri itu digunakan untuk hal-hal yang lebih positif, bukan hal yang lebih negatif. Nah, di sini juga ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini ada teknologi dan juga ada informasi.
Nah, teknologi itu apa sih? Nah, jadi teknologi ini merupakan aplikasi atau ilmu dan engineering atau rekayasa untuk mengembangkan mesin dan prosedur untuk membantu pekerjaan manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Nah, contohnya seperti tadi, dulu zaman dahulu itu menggunakan merpati pos yang dimana untuk mengirim surat. Nah, sekarang kan sudah ada seiring berkembangnya zaman teknologi yang berkembang ini menggunakan mesin. Sekarang teknologinya itu menggunakan handphone, laptop, dan lain sebagainya yang lebih mudah dan juga lebih memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Nah, di sini ada IT definition menurut beberapa uh, pakar. Di sini ada Hack dan Kane 1996 bahwa IT itu didefinisi bahwa seperangkat alat yang membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Di sini juga ada dari pakar Martin 1999 yang dimana teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi. Selanjutnya ada William dan Sawyer 2003, teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data. Nah, jadi intinya bahwa IT ini adalah seperangkat alat yang dimana merupakan teknologi inovasi terbatas pada teknologi komputer dan lain sebagainya untuk mencakup teknologi komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data. Oke, di sini juga ada informasi teknologi yang dimana merupakan seperangkat alat yang berhubungan dengan pemrosesan data sehingga jadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan juga lain-lain. Nah, di sini ada datanya, ada teknologi, dan juga ada informasi. Jadi kita mencari data, nah teknologinya menggunakan handphone, laptop, dan lain sebagainya, dan untuk memperoleh suatu informasi dari data tersebut. Nah, di sini juga ada manfaat teknologi informasi atau benefit of information technology. Nah, benefitnya tuh apa sih? Nah, di sini ada science, publishing, travel, manufacturing, dan juga art. Nah, walaupun IT seiring berjalannya waktu itu merupakan suatu hal yang baik bagi kehidupan manusia, tapi IT juga mempunyai impact yang positif dan juga negatif. Di sini ada impact positif dan negatif dari IT, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, kemudahan pengakses informasi, memperluas jaringan atau pertemanan atau bisnis, banjir informasi, peningkatan budaya konsumsi terhadap perangkat IT, perubahan gaya hidup, peningkatan standar pelanggaran lainnya, perubahan etika, dan estetika dan budaya selanjutnya. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya kita jadi lebih efektif dan efisiensi pekerjaan, kemudahan pengaksesan, dan juga kita dapat memperluas jaringan gitu yang lebih luas di luar sana dan juga mendapat banjir informasi gitu. Tapi negatifnya kita jadi menjadi manusia yang berbudaya konsumtif terhadap perangkat IT ini. Terus ada juga kita ada yang namanya perubahan gaya hidup. Biasanya itu perubahan gaya hidup itu terjadi di sosial media yang kita tuh ingin gengsi gitu loh atas segala hal yang ada di sosial media tersebut. Nah, di sini juga ada benefit of digital literacy. Ada sharing time, more cost effective, expand the network, make better decisions, then faster and efficiently, quickly get the latest information, friendly, and rich skills. Jadi, ada untuk menghemat waktu, belajar lebih cepat dan efisien, lebih hemat biaya, memperoleh informasi terkait dengan cepat, dan juga memperluas jaringan, jadi lebih ramah lingkungan, membuat keputusan yang lebih baik, dan juga memperkaya keterampilan. Jadi, banyak manfaat dari literasi digital sendiri. Gitu. Jadi kita lebih bisa menghemat waktu, lebih cepat dan efisien, dan juga bisa memperoleh informasi yang lebih banyak dan juga lebih cepat tentunya. Dan juga bisa memperluas jaringan atau relasi lah ya di luar sana. Apalagi yang ingin membuat bisnis. Gitu. Nah, di sini juga ada tips for safe use of the internet. Nah, di sini kan ada yang namanya juga virus. Gunakan antivirus yang dimana selalu mutakhirkan antivirus. Jadi banyak kan sekarang di handphone juga sudah ada perangkat yang namanya antivirus yang untuk sudah uh, sendirilah untuk mengatasi hal virus-virus tersebut. Lalu juga ada keamanan yang dimana keamanan ini biasanya menggunakan Touch ID atau pola dengan password, yaitu tidak memberitahukan kata sandi kepada orang lain, kunci perangkat digital, gunakan perangkat lunak terbaru tentunya. Bisa kita update ya. Lalu juga ada perundungan. Gimana sih tipsnya supaya terhindar dari perundungan gitu? Kita tidak mengirimkan pesan, gambar, suara, dan video yang menyakiti orang lain tentunya. Seperti tidak sara dan menyinggung hal-hal yang lainnya. Gitu.
Terus laporkan segala bentuk ancaman dan kekerasan yang ada di internet dan media sosial kepada guru dan juga orang tua. Tentunya kalau kita masih kecil pasti perlu pengawasan dari orang tua. Lalu laporkan masalah perundungan melalui pos Elmat ke lapor kekerasan @kemdikbud.go.id. Lalu juga ada berita bohong atau hoax. Nah, itu kenapa sih? Nah, itu harus cek kebenaran berita yang beredar. Tipsnya, terus cermati domain dan URL situs pembuatan berita, periksa ulang isi berita dan juga jangan langsung membagikan ulang tautan. Jadi kita jangan langsung percaya atas informasi-informasi yang ada di sekitar sosial media tersebut. Kita harus cari tahu dulu informasi tersebut apakah memang sudah valid dan benar nyatanya itu ada. Jadi kita biar tidak kemakan hoax tersebut. Baik, mungkin sekian pemaparan materi bab 1 mengenai digitalisasi dan informasi teknologi dari saya. Uh, Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, bejir ya. LTR. Bisa.